Mario Dandi Satrio kini tidak sendiri. Gara-gara anak sering pamer harta, Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono disorot netizen. Diketahui Andi Pramono merupakan Kepala Bea Cukai Makassar. Ia memiliki seorang putri yang masih remaja bernama Atasha Yasmin. Di akun Instagramnya, putri Andi Pramono itu kerap pamer harta. Bahkan ia terciduk pernah pakai jaket senilai 22 juta rupiah. Dalam foto yang viral di media sosial, Yasmin berfoto di Paris menggunakan jaket bermerek Balenciaga senilai 22 juta rupiah. Pun jepit rambut Yasmin seharga 2,5 juta rupiah. Tidak mau kalah dengan putrinya, Ibu Yasmin yang juga istri dari Andi Pramono juga pamer pakai jaket senilai 22 juta rupiah. Bahkan keduanya kerap keliling luar negeri dan pamer di media sosial sebelum netizen ramai-ramai berburu harta pejabat negara. Ternyata gaya perlente juga dicontohkan oleh Andi Pramono sebagai seorang ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi, yes. Intoleransi, no way. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini, tanggal 12 Maret 2023, kita dapat berkumpul, bersua bersama dalam acara webinar Agama Cinta edisi yang ke-88. Yang mana di acara edisi ke-88 ini kami bekerja sama dengan N4G atau Nusantara untuk Jokowi. Sebagaimana dalam rapat yang lalu kami bertemu dengan Ketua Umum N4G Bapak R.E. Nainggolan dan juga Ketua yang baru N4G DKI Jakarta. Setelah menimbang dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Al-Fakir Gossoleh, di samping selaku koordinator agama cinta, juga di dalamnya sebagai penasehat N4G. Maka sebagai apresiasi dan penghargaan atas apa yang telah dilakukan mulai pandemi hingga sekarang, yaitu memberikan kontribusi yang positif di dunia media sosial untuk menangkis dari berbagai isu-isu hoax, isu-isu radikalisme, dan juga tentang khilafah, dan juga agar mengisi media sosial ini dengan kedamaian agar Indonesia adem, ayem, kuyup, tentrem. Maka Bapak R.E. Nainggolan selaku Ketua Umum N4G bersedia dan bersepakat setiap bulan mendukung dan bekerja sama di dalam kegiatan webinar Agama Cinta ini. Terima kasih ucapan dan penghargaan kami kepada Bapak R.E. Nainggolan selaku Ketua Umum N4G, dan dalam hari ini didukung oleh N4G DKI Jakarta Bapak Togi Hamonangan ya SH selaku Ketua N4G DKI Jakarta. Akan tetapi karena beliaunya saat hari ini kebetulan hari Minggu dan di gerejanya sangat sibuk karena ada kegiatan, maka mohon maaf tidak bisa mengisi, dan nanti akan digantikan oleh Sekretaris N4G DKI Jakarta, yaitu Bapak Rusli yang ganteng manis ya. Sudah hadir Mas Nurul ya, Bapak Rusli tadi.
Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, terlebih-lebih kepada narasumber. Tema yang kita angkat pada siang hari ini yaitu tentang pajak. Ya. Yang mana kita berikan tema pajak adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk foya-foya pejabat ataupun pejabat pajak. Kenapa tema ini kita angkat? Kami sebagai relawan Jokowi sungguh sangat mengeluskan dada. Kita melihat bagaimana Pak Jokowi, ya, yang mana asalnya dari kawula alit seperti kita-kita, diangkat pangkat derajatnya oleh Allah menjadi presiden. Tapi kita sangat bangga dan respek kepada beliaunya. Meskipun sudah menjadi presiden, tidak pernah menunjukkan gaya hidup yang hedon, menunjukkan gaya hidup yang bermewah-mewahan. Justru hingga detik ini, yang mana sudah tidak bisa lagi menjadi presiden 3 periode karena tidak ada keputusan dari DPR. Beliaunya masih saja tetap cinta kepada rakyat. Keliling di mal itu bisa dihitung 1 kali 2 kali. Tetapi setiap kunjungan mesti kelilingnya ke pasar-pasar, ketemu wong alit, ketemu wong cilik, ketemu wong sandal jati. Kita melihat bagaimana gaya hidup orang-orang yang diberikan pangkat derajat oleh Allah. Duduk yang mana menghimpun uang-uangnya rakyat dari pajak ini tidak menunjukkan tingkah laku kesederhanaan seperti Presiden Jokowi. Presiden Jokowi 17 Agustus saja berani pakai baju yang sangat sederhana seperti milik Gus ini. Yaitu baju apa ini, Dit? Bajunya Andit ini, orang Banten. Baju apa? Baju takwa. Baju Batik. Badui ya. Batik. Ini baju Badui. Baju asli orang Banten yang sangat sederhana. Tapi dengan penuh kegagahan Presiden Jokowi menggunakan songkok orang Banten, ya, baju orang Banten, baju Badui di saat 17 Agustus. Ya karena memang baju adat budaya orang Badui tidak mewah, tidak seperti punya orang Banjar ataupun Lampung. Luar biasa. Tetapi antara baina sama was sumur, ya, seperti antara langit dan sumur, ya, kita lihat beberapa di media sosial yang ada gaya hidup hedon anak-anak pejabat, terlebih-lebih anak-anak pejabat pajak, dan juga gaya hidup yang wah dan mewah. Berapa gaji mereka ini? Kalau kalian, wahai anak-anak bangsa Indonesia, mau menjadi orang yang hedon, mau menjadi orang kaya raya, boleh. Tetapi jangan jadi pegawai negeri. Kalau pegawai negeri ini gajinya sudah ditentukan. Kalau Anda punya kelebihan yang lebih, agar tidak menimbulkan kecurigaan, laporkan harta kekayaan Anda ini dengan jelas. Ya, sebagai apa? Ya, atau istrinya punya perusahaan, itu umumkan, sampaikan, baik TNI, Polri, ya, PNS, terlebih-lebih pegawai pajak atau yang ada di Kementerian Keuangan. Sebab kalian-kalian yang duduk sebagai TNI, Polri, PNS, apalagi pegawai pajak ini adalah menjadi abdi negara. Tahu arti abdi? Abdi itu abdon, hamba, memperbudakkan diri kepada bangsa dan negara ini. Jadi budak, jadi kawulo, ya, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Bukan namanya abdi negara, kawulone negara. Andanya yang sejahtera, rakyatnya yang sengsara. Ini bukan abdi negara, tapi raja negara berarti Anda itu, ya. Coba baca lambang di Kopri itu.
abdi negara, mengabdi kepada negara, menghamba kepada negara, bukan jadi rajanya negara, pakai moge, pakai Robicon, ya, pakai Robinson, ya. Kalau Gus punya ya BMW, beras BMW kata teman-teman, ya. Ya, ini sungguh kita mengelus dada. Coba lihat sedikitlah kepada Presiden Jokowi. Pak Jokowi ini presiden, tapi hidup penuh dengan kesederhanaan. Tetap saja gagah perkasa, ya. Dengan baju putihnya yang sederhana, kadang dilinting, ya. Kalau hanya acara-acara tertentu pakai jas, bahkan celana-celana yang biasa, sepatu juga sepatu biasa. Justru Presiden Jokowi sering sekali dalam kunjungannya tidak malu, meskipun sebagai presiden, belanja kepada masyarakat yang ada di UMKM yang ada. Contohlah Presiden Jokowi, ya, itu benar-benar abdi negara meskipun sebagai presiden. Sekali lagi, pahamilah diri Anda bahwa Anda ini abdi negara, bukan rajanya negara, ya. Kita lihat karena ulah beberapa pegawai-pegawai yang ada di Kemenku, baik di perpajakan dan lain-lain, akhirnya yang jadi hantaman kasihan Bu Sri Mulyani, ya, yang kena hantaman juga sebagai ibu menterinya, yaitu resiko jabatan. Tapi harapan kita mudah-mudahan dengan acara ini, ya, Ibu Sri Mulyani bisa lebih memberikan pengawasan dan juga bisa lebih menata anak buahnya agar menunjukkan pola hidup seperti Pak D. Jokowi yang penuh dengan kesederhanaan dan miskin. Memang itu takdir dan kehendak Allah. Apabila Anda sebagai pegawai negeri, sebagai TNI, sebagai PNS, gajinya itu sudah ditentukan. Semua orang sudah tahu, oh ini gaji PNS, ya. Gaji pokoknya berapa, gaji tunjangan dan lain-lainnya berapa, orang ini tahu. Ya, apabila Anda tidak menjelaskan di LHKPN secara jelas, jangan salahkan orang. Apabila Anda pegawai negeri naik Hammer, ya, naik Robicon, naik moge, jangan salahkan karena Anda pegawai negeri. Gajinya sudah ditentukan, ya. Kalau Anda jadi pengusaha, itu no limit, ya. Ini yang perlu kita pahami dan ini penting kita angkat dalam webinar ini. Tiada lain tiada bukan, tujuan kami baik selaku koordinator agama cinta dan juga koordinator Sajojo, sahabat juang Jokowi, dan penasihat N4G, ya, Nusantara untuk Jokowi, menjaga marwah kepemimpinan Presiden Jokowi ini agar dalam keadaan husnul khotimah, happy ending, ya. Jangan sampai Pak Jokowi pagi siang malam rawe-rawe rantas, malam-malam potong berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ini dirusak, diganggu oleh sekelompok orang yang ada di legislatif ini, yang dalam hal ini yaitu yang ada di bawah jajaran Kementerian Keuangan. Mungkin ini, ya, kata pengantar ataupun pengantar diskusi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya nanti ada kata sambutan dari N4G, ya, yang diwakili oleh Bapak Rusli selaku pendukung acara. Demikian dari kami, mari ikuti webinar Agama Cinta edisi ke-88 ini, ya. Kita hadirkan para narasumber-narasumber yang handal yang nanti akan dibacakan oleh moderator siapa saja mereka itu dan apa tema ataupun subtemanya. Terima kasih. Salam damai Indonesiaku, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang tahun meskipun kecil mungil, yang penting ada lilinnya, Bib, ya. Mana Habib udah datang belum, Mas Nurul, ya? Belum datang.
Loh, malu dia. Wah, di ulang tahun ini dia ngumpet. Mari kita bacakan Fatihah ya untuk saudara kita Habib Ja'far Shadiq yang senantiasa dengan setia menemani kita di setiap webinar dengan doa dan puisi sufi beliau ya yang begitu menyejukkan. Mudah-mudahan Habib Ja'far Shadiq yang hari ini berulang tahun tanggal 12 Maret mudah-mudahan diberikan panjang umur fi taatillah, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Ilaha dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Panjang umurnya Beb ya. Selamat Beb, panjang umur fi taatillah ya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Ya, tepuk tangan Mas Nurul untuk Habib ya. Terima kasih waktu kami